Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal bin Rabah merupakan muadzin pada masa Rasulullah. Tubuhnya kurus, perawakannya tinggi, cambangnya tipis, rambutnya lebat dan ada banyak ubannya. Namun dia tidak mengubah warna ubannya. Dahulu ketika Umar radhiyallahu an melihat Abu Bakar dan Bilal bersama, dia berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Dahulu Bilal bersama ibunya Hamamah adalah seorang budak sahaya yang dimiliki oleh sebagian Bani Jum'ah. Kehidupan Bilal sama seperti kehidupan para budak lainnya, tidak memiliki kepentingan apapun kecuali memberi pelayanan dan menunaikan pekerjaan-pekerjaan layaknya seorang budak. Selanjutnya dia menjadi budak milik Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an giat melancarkan aktivitas dakwahnya, mengajak manusia kepada agama Islam, di mana dia menyeru orang-orang terdekat dan para sahabatnya dari kalangan kaum laki-laki yang merdeka, seperti Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia juga mengajak para budak kepada agama Islam, termasuk Bilal bin Rabah, yang di antara mereka berdua telah terajut ikatan persahabatan sejak beberapa waktu sebelumnya. Tentunya Bilal dengan cepat menyambut ajakannya dan segera mengucapkan syahadat, sehingga dia termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Ketika Umayyah bin Khalaf al-Jumahi mendengar bahwa budaknya yang bernama Bilal telah masuk agama Islam dan mengikuti Muhammad SAW, dia marah dan mulai melancarkan siksaan terhadap Bilal. Ketika matahari mulai terasa terik di siang hari, dia membawa Bilal keluar ke daratan berpasir dan berkerikil di kota Mekah. Kemudian dia pun memerintahkan agar diletakkan batu besar di atas dadanya. Umayyah berkata kepadanya, "Kamu akan tetap seperti ini sampai kamu mati, atau kamu kafir terhadap Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza." Akan tetapi, meskipun Bilal merasakan penderitaan yang dahsyat seperti itu, dia tetap mengucapkan Ahad, Ahad, Esa, Esa. Umayyah bin Khalaf terus-menerus menyiksa Bilal sampai pada suatu hari akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melintasinya. Ketika itu mereka sedang melancarkan siksaan tersebut kepadanya. Abu Bakar pun berkata kepada Umayyah, "Tidakkah engkau merasa takut kepada Allah ketika menyiksa orang miskin itu? Sampai kapan kamu akan terus menyiksanya?" Dia berkata, "Kamulah yang telah merusak dirinya. Jadi selamatkanlah dia dari siksaan yang kamu lihat sekarang ini." Maka Abu Bakar pun membeli Bilal dengan harga 5 uqiyah dan memerdekakannya karena Allah Ta'ala. Sebelum Bilal, Abu Bakar juga telah memerdekakan 6 budak, dan Bilal adalah budak ke-7 yang dimerdekakan olehnya. Setelah Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan Bilal, Umayyah bin Khalaf menemuinya dan berkata kepadanya, "Ambillah budak ini demi Lata dan Uzza. Seandainya kamu hanya mau membelinya dengan harga 1 uqiyah saja, maka aku akan menjualnya dengan harga tersebut." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawabnya seraya berkata, "Seandainya kamu hanya mau menjualnya dengan harga 100 uqiyah, maka aku akan tetap membelinya." Saat itu Abu Bakar membelinya dengan harga 5 uqiyah emas. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin merasa sangat senang dan bergembira dengan kemerdekaan Bilal, orang yang selalu berlomba dalam kebaikan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di kemudian hari dia menjadi muadzin Rasulullah SAW, baik di saat safar maupun di saat mukim. Dialah orang yang pertama kali mengumandangkan azan di dalam Islam. Dia dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an saling bergantian dalam mengumandangkan azan. Terkadang dia yang azan dan terkadang Ibnu Ummi Maktum. Bilal radhiyallahu an bukan hanya sekedar memiliki suara yang indah dan merdu saja, bahkan dia adalah seorang mujahid yang disegani di kalangan para mujahidin. Dia telah mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Dia juga memiliki suatu keistimewaan lain,
yaitu dia sangat semangat untuk menuntut ilmu dan mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Juga mengikuti seluruh peperangan bersama beliau, di mana dia telah meriwayatkan 44 hadis dari Nabi Muhammad SAW. 4 hadis diantaranya tercantum di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Para sahabat Nabi SAW sangat memuliakan Bilal lantaran mengharapkan ridho Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sepanjang hayatnya, Bilal radhiyallahu an selalu berada di dekat Rasulullah SAW dan hatinya merasa tentram dengan melihat beliau sampai Rasulullah kemudian wafat dan berpulang ke sisi Allah. Kemudian Bilal bertekad untuk keluar berjihad. Akan tetapi Abu Bakar mencegahnya seraya berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah, wahai Bilal, perhatikanlah kehormatan dan hakku. Sungguh usiaku sudah semakin tua, kekuatanku sudah semakin melemah, dan ajalku pun sudah semakin mendekat. Tinggallah bersamaku di sini." Maka Bilal pun tetap tinggal menetap bersamanya sampai Abu Bakar radhiyallahu an meninggal dunia. Kemudian Bilal kembali menetapkan untuk keluar berjihad di jalan Allah. Lalu dia pun pergi menghadap Al-Faruq, yaitu Umar bin Khattab, meminta izin darinya untuk keluar berjihad. Umar berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mau menetap bersamaku, wahai Bilal?" Bilal menjawab, "Aku sudah sangat merindukan jihad, wahai Amirul Mukminin, dan aku melihat bahwa jihad merupakan amalan yang paling utama." Maka Umar pun berkata kepadanya, "Wahai Bilal, lakukanlah apa yang kamu inginkan." Akhirnya Umar pun mengizinkan Bilal untuk keluar berjihad. Maka Bilal keluar menuju negeri Syam dan bergabung dengan pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan tetap menjadi seorang mujahid di jalan Allah. Di salah satu kesempatan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi negeri Syam. Pada saat itulah kaum muslimin meminta Umar agar memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan bagi mereka, walaupun hanya untuk satu sholat saja. Ketika waktu sholat telah tiba, Umar membujuknya untuk mengumandangkan azan, dan Bilal pun memenuhi perintahnya. Lalu Bilal naik ke menara untuk mengumandangkan azan, dan orang-orang pun mendengarkannya dengan penuh perhatian. Suaranya yang merdu pun mengalir lembut seperti angin sepoi-sepoi. Itulah kali pertama orang-orang kembali mendengar suara azan yang dikumandangkan Bilal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu, betapa banyak orang yang menangis haru karena mereka kembali ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 20 Hijriah, negeri Syam dilanda wabah ta'un amwas yang menewaskan banyak orang. Bilal pun dilanda sakit sampai kedua matanya cekung dan warna kulitnya memucat. Ketika ajalnya dirasa semakin dekat, dia berkata kepada istrinya, "Besok kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu Muhammad dan golongan yang bersamanya." Istrinya pun berkata, "Aduhai, sungguh celaka." Bilal pun menjawab dengan penuh keyakinan, kepercayaan dan kepasrahan diri kepada Allah Azza wa Jalla, "Aduhai, betapa bahagianya." Telah diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda kepada Bilal radhiyallahu an setelah sholat subuh, "Beritahukan kepadaku tentang sebuah amalan yang paling kamu harapkan balasannya di dalam Islam, karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar langkah sepasang sandalmu di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Aku tidak mengamalkan suatu amalan yang paling aku harapkan balasannya kecuali satu saja. Tidaklah aku bersuci secara sempurna baik pada saat malam maupun siang hari, melainkan setelahnya aku melaksanakan sholat untuk Rabbku sejumlah rakaat yang telah ditetapkan bagiku untuk aku lakukan." Demikianlah kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah, sahabat mulia yang suara terompahnya sudah terdengar di surga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.